Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini kita pengen ngobrol tentang bagaimana tips jadi orang sabar. Nah, harapannya kita semuanya bisa menjadi orang yang sangat sabar gitu. Nah, ada langkah-langkah untuk menjadi orang sabar. Banyak yang bilang menjadi orang sabar itu sulit gitu. Ada pula yang bilang kalau sabar itu ada batasnya. Tapi sebenarnya jadi orang sabar itu tidaklah sulit. Begitu ya teman-teman ya. Hanya saja kita semuanya harus terbiasa melatih diri cara terus-menerus supaya punya sumbu panjang alias nggak cepat naik pitam dan sabarnya tetap terjaga. Dengan jadi orang sabar ada banyak keuntungan yang bisa kita semua rasakan untuk diri sendiri. Contohnya nih, hati jadi lebih lega, tentram, tidak penuh emosi. Kemarahan yang sebenarnya menguras banyak tenaga, langkah kaki kita jadi lebih ringan karena tidak banyak yang dipikirin atau membuat kita marah. Ujung-ujungnya keuntungan psikologis kita bisa berdampak bagi kesehatan kita. Misalnya wajah jadi nggak cepat keriput, awet muda, karena nggak gampang marah-marah. Kondisi tubuh fit terus karena dipenuhi hormon bahagia dan lain-lain. Nah, harapannya kita semuanya bisa menjaga kesabaran kita. Nah, tipsnya ada 6. Salah satunya, nomor 1 adalah berusaha selalu bersyukur dan ikhlas. Nah, tips ini menjadi orang sabar yang pertama adalah kita harus lebih banyak bersyukur dan ikhlas. Dengan lebih banyak bersyukur, kita akan mampu melihat berbagai perspektif atau suatu kejadian atau peristiwa dalam hidup kita. Perspektifnya macam-macam. Nah, itu yang kita coba maksimalkan untuk bersyukur dan ikhlas. Dengan menjadi pribadi yang ikhlas, kita akan mampu pasrah atas segala kondisi kehidupan tanpa terlalu terbebani atas tuntutan orang lain, tetangga, dan yang lain-lain. Karena kita selalu bersyukur dan ikhlas membantu kita melihat hikmah dari segala peristiwa dalam hidup kita bersama. Nah, melatih rasa syukur dan ikhlas tidak begitu sulit. Gimana caranya ya? Yuk kita coba lihat. Bisa kita mulai dengan selalu bersyukur saat bangun tidur pagi. Bagaimana caranya bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah kita masih diberi kehidupan setelah kita bangun tidur, masih diberi nafas. Lalu selalu bersyukur ketika diberikan sesuatu oleh orang lain dan ikhlas ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Mencoba untuk lebih bermanfaat buat orang lain. Ketika kita tengah dalam keadaan sulit, kita coba jangan lihat masalahnya dari perspektif kita, tapi lihatlah bahwa ada orang lain yang kiranya keadaan lebih sulit dari kita, namun masih bisa bertahan. Nah, dari situ kita timbulkan rasa syukur. Yang kedua, jangan menyerah pada emosi. Relaksasikan diri kita. Nah, setiap kita menghadapi kondisi yang membakar emosi,
kita mencoba untuk belajar untuk lebih santai, rileks. Sebab ketika kita menyerah pada emosi, maka disitulah kita kalah dengan tenggelamnya dalam terbangnya perasaan negatif. Nah, selain itu emosi yang meluap-luap juga tidak baik bagi kesehatan. Kita bisa terserang penyakit darah tinggi, bahkan serangan jantung. Untuk itulah kita harus belajar rileks, santai dalam menghadapi keadaan yang kita hadapi. Kiranya yang kita menguras batas emosi kita, ya kita mencoba untuk jangan menyerah dengan emosi kita. Nah, cara melatih agar rileks dan tidak terbawa emosi, kita bisa berusaha tenang dalam setiap situasi. Ketika sudah mulai tersulut emosi, cobalah kita tarik nafas yang dalam, buang pelan-pelan. Seandainya sudah mulai makin naik emosinya lagi, ada baiknya kita menjauh dulu dari keramaian, menenangkan diri. Ketika emosi itu sudah menurun, barulah kita hadapi situasi yang kiranya begitu tegang dan rawan untuk menyulut emosi kita. Nah, yang ketiga, yakinlah di ujung kesulitan ada hadiah terindah dari Allah yang selalu menanti. Nah, setiap orang pasti pernah dihadapi persoalan atau masalah yang sulit dan pelik. Saat berada di posisi itu, kita hendaknya tidak lantas menyerah dan lari dari permasalahan. Hadapi permasalahan itu dengan tenang dan kepala dingin. Apalagi dengan kita terima selama menghadapi masalah itu, jangan membuat kita patah arang. Yakin di balik segala kesulitan yang kita rasakan saat menghadapi masalah pelik itu akan berubah manis di akhirnya. Ingat, jangan sampai menghindari masalah, sebab masalah yang kita hadapi, sesulit apapun masalah itu, akan menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa, yang lebih baik, yang lebih kuat dari sebelumnya. Seringnya menghadapi masalah, kita akan mengetahui seberapa besar kapasitas kita sebagai manusia dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Dari situ kita lebih arif melihat situasi, lebih bijak melihat kondisi. Yang keempat, selalu memaafkan orang lain. Nah, titip keempat ini menjadikan orang yang sabar. Berikutnya adalah biasakan diri untuk memaafkan segala tingkah laku orang lain kepada kita. Terkadang ada saja orang yang menyakiti hati kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maafkan. Nah, memaafkan segala tindakan orang lain yang menyakiti hati kita itu jangan pernah disimpan. Jangan pernah di hati kita ada dendam. Sebab dendam hanya akan menimbulkan penyakit dalam diri kita, baik penyakit hati maupun penyakit ragawi. Nah, meski berat memaafkan, itu akan membuat hati kita lebih tenang. Tidak ada lagi prasangka dan asumsi negatif terhadap orang lain. Dan tentu saja memaafkan orang lain itu juga akan menjadikan kita sebagai sosok yang sangat penyabar. Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Harapannya itu bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Yang kelima,
berkumpul dengan orang-orang yang sabar. Nah, untuk menjaga kita lebih sabar, kita berkumpul dengan orang-orang yang sabar. Menjadi seorang yang sabar harus berkumpul, bergaul bersama orang-orang yang menurut kita lebih sabar daripada kita. Dengan seringnya kita berkumpul dan bergaul dengan orang yang sabar, maka kita bisa belajar dari mereka bagaimana ilmunya mereka tentang sabar. Kita akan lihat bagaimana mereka menghadapi permasalahan yang kiranya menguras emosi. Setelah kita mempelajarinya, kita pun bisa langsung mempraktekkan cara mereka dalam menghadapi emosi yang meledak-ledak. Tak perlu sama caranya, namun esensi yang harus kita terapkan itu sesuai dengan kondisi kita. Selain itu, berkumpul dengan orang-orang sabar tentunya akan membuat kita ikut terbawa dan kita pun jadi ikut berperilaku yang positif. Kita juga akan mendapatkan banyak perspektif dan ilmu baru terkait berlaku sabar yang akan membuat kita menjadi lebih sabar. Yang keenam, yang terakhir, dekatkan diri dengan Allah. Susah nggak sih dekatkan diri dengan Allah? Sangat mudah. Semoga kita bisa menjalankan dengan kondisi ini. Nah, menjadi orang sabar yang terakhir ini adalah saat kita tengah emosi selalu ingat sama Allah. Teman-teman, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, kita akan selalu merasa tentram, damai. Allah selalu dekat sama kita. Mendekatkan diri kepada Allah itu mudah. Kita bisa memulai dengan sholat tidak telat atau tepat waktu. Sholat di masjid berjamaah bagi laki-laki, puasa sunnah Senin Kamis, atau bahkan puasa Daud dan sebagainya. Lalu kita bisa memperbanyak baca Al-Quran, mungkin one day one juz. Ketika membacanya jangan sekedar membaca, namun amalkan juga dalam kehidupan keseharian. Selain itu, kita bisa mengikuti kajian-kajian keagamaan agar dapat memaknai ajaran lebih mendalam. Dengan sering melakukan tindakan-tindakan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita akan memiliki hati yang tentram dan tidak mudah tersulut emosi. Sebab kita akan selalu merasa dilindungi dan diperhatikan oleh Allah. Jadi kita berusaha sebaik-baik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semaksimal mungkin kita bisa, sekuat tenaga kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah teman-teman 6 tips bagaimana kita bersifat sabar, menjadikan orang sabar. Nah, setelah menyaksikan tayangan ini, tentunya bayangan menjadi orang sabar itu sulit sudah mulai mudah. Bahwa menjadi orang sabar itu sangat mudah. Ya, seorang penyabar itu kita harus membiasakan diri dengan kesabaran-kesabaran yang ada di lingkungan kita. Nah, kunci utamanya adalah di diri sendiri. Seberapa mau kita melatih diri untuk sabar menghadapi berbagai situasi, kondisi hidup kita. Nah, lakukan tips-tips itu, niscaya kamu akan menjadi seorang yang penyabar. Demikian tips dari saya dengan Zainul Mutakin. Salam dahsyat luar biasa, kaya raya masuk surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.